Halo sahabat Bursel, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di film kali ini, Bursel menceritakan tentang seorang gadis bernama Nina, lulusan SMP yang tidak dapat melanjutkan karena kondisi ekonomi. Dia mencoba mengadu nasib di Surabaya, mengikuti jejak sahabatnya bernama Vivi, menjadi seorang pekerja seks komersial. Di malam pertama ia bekerja, Nina dikejar petugas ketertiban dan secara tidak sengaja masuk ke tempat pusat pelatihan Paskibra. Di sana Nina ditolong seorang veteran bernama Pak Sakiran. Nah sahabat Bursel, jika kalian belum sempat menonton film fullnya, mari kita simak alur cerita film dengan judul Siap Gan. Film dimulai ketika Nina sampai di Surabaya dan numpang tinggal di kontrakan Vivi. Nina berusaha mencari pekerjaan melamar sana-sini, tetapi sampai selama 3 bulan Nina masih belum mendapatkan pekerjaan. Pagi itu, Nina mendengar Vivi dimarahin ibu kontrakan. Selama 2 bulan belum bayar uang tinggalnya Nina. Selama ini, Vivi tidak memberitahu Nina kalau sahabatnya itu harus bayar tiap bulannya. Mendengar itu, Nina membereskan pakaiannya. Dia merasa sudah menyusahkan Vivi. Tapi Vivi berusaha mencegahnya. Loh, nah, mau kemana kan? Aku mau pergi, Vi. Udah nyusahin kamu. Dina, aku tuh udah janji sama ibumu buat jagain kamu di sini. Kamu mau bikin aku kualat sama orang tuamu? Udah, mendingan baju-baju kamu masukin lagi ke lemari, yo. Scene selanjutnya, mereka pulang belanja naik beca. Tiba-tiba Nina bilang, Aku mau balon, Vi. Hah? Oh, Jo, ngapain sih? Kamu itu kan masih perawan, nah. di sepanjang perjalanan pulang, Nina merayu Vivi agar mengizinkannya kerja bareng. Nina tidak mau terus-terusan menyusahkan, jadi benalu di kehidupan sahabatnya itu. Vivi bilang, jadi balon itu gampang, tapi berhentinya itu susah. Scene selanjutnya, Vivi mengajari Nina harus bagaimana jika ada razia Satpol PP. Mengajarinya cara berdandan, cara berpakaian, cara berjalan, bahkan cara menggoda pelanggan. Vivi juga memberitahu Nina ciri-ciri pelanggan tajir. Tibalah di malam pertama, Nina bekerja. Ada sebuah mobil mewah warna putih berhenti. Nina mendekat dan mencoba untuk merayu pria yang ada di dalam agar mau dengannya. Tiba-tiba terdengar suara sirine mobil. Tempat itu menjadi kacau. Semua orang di sana panik, lari berhamburan menyelamatkan diri dari kejaran Satpol PP. Nina juga panik. Dia lari sembunyi di bawah kolong meja. Tiba-tiba Nina teringat kata-kata Vivi. Kalau ada Satpol PP, gak usah mikir, langsung aja kabur. Mengingat hal itu, Nina lari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. 2 orang petugas mengejarnya. Nina lari ke stasiun kereta bersembunyi di gerbong. Tetapi petugas memergokinya, hampir saja menangkap Nina. Nina loncat ke sisi gerbong dan berlari sekencang-kencangnya. Melihat benteng di lorong jalan, tanpa pikir panjang, Nina berhasil loncat dan bersembunyi di balik benteng di bawah tumpukan bambu. Hingga dia tertidur di sana. Keesokan paginya, Nina terbangun, berjalan ke sekeliling tempat itu. Banyak orang di sana. Nina bingung, tidak tahu berada di mana. Nina kembali ke benteng mencoba untuk memanjat, tetapi dikagetkan oleh seorang kakek yang tiba-tiba menegurnya. Mau kemana sih? Maaf, Pak. Mau kemana sih? WC. Siapa Pak D? Oh, ini ada peserta nyasar. Kesini cari WC. Sampean peserta tak? Siap, Dan. Hei, di sini itu tempat pelatihan Paskibra, bukan camp tentara. Ngerti kamu? Siap, Pak. Siap, Bang. Siap, Bro. Apa siap, kan? Pelatih. Siap, pelatih.
Masih di tempat pelatihan paskibra, Nina duduk di bangku memperhatikan orang-orang di sekeliling yang sedang sibuk di meja pendaftaran. Seorang wanita sebayanya mendekat, lalu mengajaknya berkenalan. Halo. Halo. Arini. Putri. Di sisi lain, Vivi mendatangi kantor Satpol PP menyamar menjadi suster. Periksa kesehatan PSK. Sopo sih manggil? Aku nggak tahu ya Pak. Aku anak baru soalnya. Aku cuma ditugasin datang ke sini aja kok. Mereka di mana ya Pak? Di ruang lorong juk itu. Mari tante. Ya makasih ya Pak. Vivi memberi kode pada teman-temannya agar pura-pura tidak mengenalinya. Vivi mencoba memeriksa salah satu di antara mereka. Mbak, aku periksa kamu dulu ya. Bajunya Nggak mau ah, keenakan dia dong bisa lihat gratisan. Iya, udah nangkap mau lihat gratisan. Emang kita punya negara? Iya. Mendengar itu, Vivi meminta petugas keluar ruangan. Kemudian Vivi mencari tahu dari teman-temannya di mana keberadaan Nina. Tak ada satupun yang tahu jika Nina terjebak di tempat pelatihan paskibra. Kita kembali ke Nina, yang mencoba keluar dari tempat itu, masuk ke tengah kerumunan orang tua yang meninggalkan tempat pelatihan. Nina kaget melihat Satpol PP berjaga di depan pintu gerbang. Dia panik, kemudian dia berjalan mundur menjauhi pintu gerbang hingga menabrak pria penerima pendaftaran peserta paskibra. Lagi-lagi Nina dianggap sebagai peserta. Oh, kamu peserta ya? Iya. Oh, sopo, Nduk? Di sana Nina menggunakan identitas Putri, salah satu peserta yang tidak bisa hadir. Setelah upacara pembukaan pelatihan selesai, Nina bersama peserta lain masuk ke asrama Putri. Dan di sana pun Nina dibully oleh Astri dan teman-temannya karena penampilannya yang bermake up. Tapi Nina cuek dan mencari tempat tidurnya yang berdampingan dengan Arini. Putri meminjam handphone Arini untuk menelpon Vivi, yang saat itu baru saja keluar dari kantor Satpol PP. Vivi mengira itu telepon dari pelanggannya. Vivi heran kenapa Nina bisa ada di tempat pelatihan paskibra. Nina meminta bantuan Vivi agar bisa kabur dari situ. Sambil menunggu bantuan dari Vivi, Nina mengikuti semua kegiatan pelatihan paskibra hingga jam makan malam. Izin. Ya, silakan. Izin ke belakang. Ya, silakan. Nina meninggalkan ruangan menuju ke benteng untuk menemui Vivi. Nina mencoba kabur memanjat benteng dan kali ini pun dipergoki Pak Sakiran. Ketika penjaga datang, Pak Sakiran melindungi Nina dan menolong Nina keluar dari tempat itu. Pak Sakiran membukakan gembok gerbang belakang. Vivi dan Nina pun bertemu di sana. Mereka bahagia bisa bertemu lagi. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Kenalin, ini Pak De. Aku Vivi Pak De. Sakiran. Ya wes Pak De. Kalau gitu aku pamit dulu ya Pak Ya. De. Maaf udah merepotkan. Ya, ya. Makasih, Ya. makasih banget Pak De. Sun Pak De. Ya. Mari. Mereka berjalan menuju pulang. Tiba-tiba telepon Vivi berdering. Vivi mengalihkan pembicaraan. Gimana kalau misalnya malam ini kita nginep di tempat temanku? Di sana tempatnya enak, gede, ono AC-ne. Habis itu Nina mengerti maksud Vivi. Dia hanya ingin menghindari ibu kos. Tiba-tiba Nina memutuskan ingin kembali ke pelatihan paskibra. wes bisa keluar kok mau masuk lagi. Keluar masuk. Punya apa sih? Paling enggak di tempat pelatihan aku bisa makan gratis. Dapat baju gratis. Tidur gratis. Ya pokoknya aku nggak nyusahin kamu. Aku gak susah. Beneran, aku gak susah. Dah, gak usah mikir macem-macem. Kalau ketahuan, kamu bisa kena pasal 378. Mau kon? Alah urusannya tuh gampang. Eh? Tuh kamu juga nggak seneng kan aku balon? Karena mendengar ucapan Nina ini, Vivi tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah cara Nina kembali ke tempat pelatihan. Nah, lu ngapain kon? Hah? Vivi hanya bisa melongo melihat Nina bisa meloncati benteng. Vivi penasaran, dia mau mencoba apa yang dilakukan oleh Nina. Keesokan paginya, Nina mulai enjoy mengikuti kegiatan olahraga, walaupun masih nabrak sana-sini.
Nina dapat gelar peserta dengan tempat tidur terjorok dan selama pelatihan harus pakai kalung yang digantungi macam-macam sayuran. Di sesi baris berbaris, Nina sama sekali tidak mengerti semua instruksi baris berbaris. Kiri tuh nggak ada. Ada balik kanan. Hal paling konyol dari Nina ketika baris berbaris, sepatunya terpental jauh ke depan membuat pelatih marah. Ini menyebabkan semua peserta selalu kena hukuman. Tangannya di kepala. Sambil nyanyi. Kan guling kiri. Guling kiri semua. Guling kiri. Pas gitu. Istirahat. Di tempat. Nah. Ke tempat. Sikap istirahat di tempat yang benar. Tetap ke tempat. Gak ada sedang senyum. Gak ada tersenyum. Saya duduk. Di jam istirahat, Nina duduk sendirian terlihat sedih. Pak Sakiran menghampirinya, menawarkan Nina belajar baris berbaris. Nina diminta datang diam-diam ke logistik jam 10 malam setelah semua peserta tidur. Tiba-tiba ada yang memanggil Pak Sakiran. Mereka kaget. Vivi masuk menyamar jadi cucu Pak Sakiran sambil membawakan baju-baju Nina. Vivi? Malam pertama di mana Nina diajarkan baris berbaris. Lurus memanah ke bawah. Jari-jari mengepal. Jempol tidak boleh menembak. Tapi seperti memerah santan. Senyum boleh. Tapi jangan nengis. Jalan di tempat. Gerak. 1 dan 2. Kaki setinggi rata-rata air. Rata-rata air segimana, Pak? Sejajar pinggang. Jangan nunduk. Tegak. Keesokan harinya, Nina mengikuti pelatihan dengan lancar. Begitupun hari-hari berikutnya. Karena setiap malam, Pak Sakiran mengajari Nina dengan sabar. Tangan pembawa Di scene bendera jam di makan, posisi paling setelah pelatihan, Nina dan Airin membicarakan pembawa bendera. Nina menyemangati Airin kalau Airin pasti terpilih. Sebaliknya, Airin pun menyemangati Nina. Nina juga bisa terpilih karena tak pernah salah-salah lagi. Mendengar itu, Astri kesal dan menjaili Airin. Bagus. Yang bener dong. Makanya nggak usah kebanyakan gaya. Palingan cuma jadi cadangan. Nina marah dan membela Airin. Mereka pun bertanding berbaris sambil membawa baki dengan gelas yang diisi air. Yang tumpah dan pecah duluan, dialah yang kalah. Sampai batas pintu, keduanya seimbang. Astri memerintah keluar untuk terus berjalan, melewati halaman asrama hingga masuk ruangan pembina. Melihat tangga, Nina memerintah naik. Baru saja setengah jalan, Astri memerintah turun. Dia menginjak kaki Nina hingga Nina menjatuhkan gelasnya sampai pecah berantakan. Tiba-tiba Prabu datang mengajaknya bersembunyi agar tidak ketahuan senior. Keesokan harinya, Nina kembali bergabung latihan. Semakin semangat dan lebih baik dari peserta lain, hingga dia terpilih sebagai pembawa bendera. Malam harinya, Nina mendatangi logistik untuk memberitahu kabar ini pada Pak D. Makasih. Kalau Pak D masih muda, Pak D mau jadi pengerek bendera bersama kamu. Sekarang juga masih bisa kok, Pak D. Ya enggak lah. Sekarang ini Pak D bisa menonton upacara bendera sudah senang. Itu cita-cita masa lalu. Di malam itu, Pak D tidak mengajari Nina latihan karena harus menjahit bendera. Malam Mereka ini pun kita membantu nggak Pak bisa D. latihan. Ketika berjalan, Pak D merasakan sakit di kakinya, bekas tembakan Belanda ketika dia masih kecil. Pak D menceritakan pengalamannya di saat pada zaman penjajahan Belanda. Ini bekas luka lama. Pengalaman yang sangat berharga dan begitu membekas hingga Karena saat ini. melihat ada bendera Belanda masih terpasang di menara hotel. Masku dan arek-arek yang lain teriak-teriak minta londo-londo itu menurunkan bendera. Tapi kita malah ditodong bedil. Scene selanjutnya, Nina pulang dari logistik, ketahuan sama Astri yang mengira Nina ketemuan dengan Prabu. Terjadi keributan di asrama, semua terbangun dan akhirnya mereka membela Nina, membuat Astri tidak bisa berkata-kata lagi. Keesokan harinya,
Nina dan Astrid berlomba membawa baki dengan gelas berisi air. Kembali Astrid mencurangi Nina, tapi kali ini Astrid kena batunya. Bakinya tumpah. Dia dihukum di hadapan Nina. Setelah latihan selesai, saatnya pembagian tugas untuk pengibaran bendera. Putri Andini. Tiba-tiba, Saya Putri Andini. semua kaget dengan kedatangan seorang gadis memakai tongkat, mengaku sebagai Putri Andini. Ternyata dia Saya peserta resmi pelatihan ini. Saya dan ibu saya mengalami kecelakaan di hari pendaftaran. Saya Putri Andini yang sebenarnya, bukan dia. Semua mata mengarah pada Nina. Nina terlihat sedih, ketakutan. Nina dimarahin habis-habisan oleh pelatih. Nina digelandang polisi. Pak D berusaha untuk menghentikannya, membela Nina. Pak, tunggu Pak. Pak, jangan bawa dia Pak. Dia cucu saya Pak. Saya yang salah. Karena saya dia melakukan ini Pak. Tetapi polisi tidak menghiraukannya. Di ruang tahanan, Nina menangis meratapi nasibnya. Penjaga memanggilnya dan mengeluarkan Nina dari dalam sel. Ternyata Pak D dan Vivi yang membebaskan Nina. Mereka pulang berjalan kaki sambil bercakap-cakap. Pak D batuk-batuk, tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Mereka melarikan Pak D ke rumah sakit. Pak D ditangani dokter. Nina dan Vivi menunggu dengan cemas. Di ruang administrasi, Vivi membayar biaya pendaftaran Pak D dengan semua uang yang dia punya. Kembali ke ruangan Pak D yang dirawat. Dokter menjelaskan penyakit Pak D. Nina, Vivi, dan Pak Rangga berinisiatif menggalang dana untuk biaya pengobatan Pak D. Vivi menjual semua barang-barang yang dimilikinya. Melihat usaha sahabatnya, kembali Nina menyampaikan niatnya ingin membantu. Aku mau balon, Vi. Ngomong aja ngawur ah. Aku serius. Enggak. Pokoknya aku nggak mau kamu jadi kayak aku. Titik, harga mati. Ya mungkin ini kesempatan buat aku buat membalas semua kebaikan Pak D ke aku. Pokoknya aku nggak setuju. Apapun alasanmu. Nina tidak menghiraukan kata-kata Vivi. Malam itu, dia menemui laki-laki yang ingin memakainya. Nina dibawa ke kamar di sebuah hotel. Jangan takut. Om gak akan kasar. Kamu akan menjerit nikmat. Tiba-tiba sesuatu mengagetkan mereka. Jangan sama dia. Dia tuh belum disuntik. Itu maksudnya kamu yang belum disuntik? Ternyata Vivi datang membawa pengeras suara, teriak-teriak berusaha menggagalkan niatan Nina untuk menjual barang berharganya. Keluar nggak? Kamu nggak mau keluar. Aku bilangin sama Pak D semuanya biar. Ayo, keluar! Sini, jangan. Mereka pun akhirnya keluar dari hotel itu menuju rumah sakit. Vivi terlihat begitu marah pada Nina. Dari semua alur cerita, di scene inilah yang membuat saya terharu sampai meneteskan air mata. Di sini menunjukkan sejatinya seorang sahabat yang berjuang keras agar sahabatnya tidak terjerumus seperti Vivi sebagai seorang PSK. Jangan bilang Pak D, Vi. Dari awal aku udah bilang sama kamu, gak usah bantu duit. Kamu jagain Pak D aja udah cukup. Ngerti kan? Iya, tapi tetap aja. Aku jadi menolong kamu dan nyusahin kamu terus. Nina, kamu tuh sahabatku. Aku lebih seneng kalau kamu nyusahin aku terus daripada kamu jadi lonte kayak aku. Di ruangan, Pak D dijagain Mas Rangga. Mas Rangga mengajak Vivi keluar untuk bicara. Nina duduk di samping Pak D. Tiba-tiba Pak D terbangun dan Nina panik. Pak D batuk-batuk mengeluarkan darah.
Nina hendak memanggil dokter, tapi Pak D melarangnya. Nina Pertiwi, Pak D tidak butuh dokter. Pak D butuh bicara dengan kamu, nak. Nak, waktu Pak D untuk pergi sudah tidak lama lagi. Mengenal kamu itu merupakan sebuah anugerah. Dan itu cukup. Nina, kamu adalah pejuang bagi kehidupanmu sendiri. Semoga Pak D bisa melihat upacara pengibaran bendera. Tepat di tanggal 17 Agustus pagi hari, Pak D pulang dari rumah sakit. Vivi dan Nina mengurus kepulangan Pak D. Mereka membawa Pak D dengan beca sekalian karnaval memperingati 17 Agustus. Mereka tidak membawa Pak D pulang ke rumah karena mereka ingin mengabulkan permintaan Pak D untuk menyaksikan upacara bendera. Sesampainya di tempat upacara, Arini mengajak Nina ke barisan pengibar bendera. Sekarang ini, kamu sing lebih layak jadi pembawa baki. Nina. Selamat ya, Nin. Kamu layak di posisi ini. Dengan bahagia, Nina mengambil baki itu dan berdiri di tengah barisan. Pak D dan Vivi menatap Nina dengan senyum bahagia. Belok kiri, jalan di depan. Gerak. Mereka pun memberikan kebahagiaan pada Pak D yang dia impikan sejak dulu. Bendera siap. Monggo Pak D. Nak Vivi, Iya, Pak D yang gerek ya. Film pun selesai. Demikianlah alur cerita film kali ini. So, sahabat Bursel, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel Bursel Cinema dengan like dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Sampai ketemu di next video.